Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati. Hari berganti hari, semakin dekat dengan akhir hayat kita. Mau tidak mau akan datang suatu saat hidup ini berakhir. Entah berapa lama lagi umur yang tersisa. Mungkin ada di antara kita ada yang masih berpuluh tahun. Mungkin juga di antara yang hadir ini hanya tinggal beberapa tahun. Atau mungkin ada di antara kita hanya tinggal beberapa minggu lagi akan pulang. Atau boleh jadi ada yang di antara kita pertemuan ini pertemuan terakhir. Allah sudah menetapkan kapan kita akan pulang. Bila saat ajal kita tiba, fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Tidak bisa diakhirkan atau dimajukan walau sesaat. Bila saat malaikat maut menjemput kita, tidak ada yang bisa mencegahnya. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa lari. Bila saat kita tiba, mudah-mudahan kita sudah benar-benar siap. Mudah-mudahan bila waktunya tiba, Allah sudah mengampuni semua dosa kita. Mudah-mudahan orang tua kita pun ridho, karena sudah kita muliakan, kita bahagiakan. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa kita, orang-orang yang kita sakiti sudah memaafkan kita. Semoga Allah izinkan tidak ada hutang. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa ini, tubuh ini sudah bersih. Tidak ada yang haram yang melekat di tubuh. Semoga Allah izinkan tubuh ini sedang terbasuh air wudhu. Mudah-mudahan ketika dicabut nyawa, Allah mengizinkan lisan kita bisa menyebut nama Allah. Kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, Allah jaminkan jadi ahli surga. Tidak ada yang mulut yang bisa mengatakan itu kecuali Allah yang menghendaki. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Hadirin, kenanglah kalau kita sudah menjadi mayat, kita jarang membayangkan tubuh ini sudah dingin, kaku. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Mata tidak akan lagi menikmati tilawah Quran. Mulut sudah terkatup, tidak akan lagi menyebut nama Allah. Tidak ada lagi nikmatnya zikrullah. Kening tidak akan lagi bisa bersujud. Tidak ada lagi nikmatnya berpanjang-panjang sujud. Tidak ada lagi tahajud. Aduh ya. Tangan kalau sudah kaku tidak lagi bisa bersedekah, menolong orang, membelai anak, cucu. Kaki kalau sudah dibungkus kafan tidak lagi bisa melangkah, mencari ilmu, ke masjid, silaturahim. Sudah berakhir semua kesempatan beramal. Mudah-mudahan yang mengurus jenazah kita orang-orang yang ikhlas. Semoga kita dikafani dengan kafan yang halal,
kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Mudah-mudahan yang jadi imam sholat jenazah adalah anak kita. Kenanglah hadirin, waktu kita diusung menuju pekuburan, tidak ada yang kita bawa selain kain kafan. Liang lahat untuk kita sudah tersedia. Biasanya kita hanya menyangka orang lain yang akan dikubur. Kita dimiringkan ke kiblat, kain kafan di wajah dibuka, lalu ditutup papan sekitar tubuh kita. Gelap sendiri. Tidak lama tanah menimbun kita. Demi Allah sendiri di sini. Sesudah kubur kita penuh, tinggallah nisan yang dipasang. Orang-orang yang kita cintai mungkin beberapa saat ada di atas kuburan kita. Tapi satu persatu pasti akan pulang ke rumahnya masing-masing. Demi Allah kita akan sendiri. Kita harus siap kalau ini terjadi besok lusa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, jadikan pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Kau ridhoi. Pertemuan penuh dengan ampunan-Mu, ya Allah. Inilah kami hamba-hamba-Mu yang bergelimang dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut, ya Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai yang maha mendengar, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua, ya Allah. Jangan biarkan orang tua menyesal melahirkan kami, ya Allah. Berikan kesempatan sisa umur ini membahagiakan ibu bapak. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakan sisa usianya. Jadikan husnul khotimah akhir hayat. Jadikan ahli surga, ya Allah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu, mengenal jalan-Mu. Muliakan keluarga dan keturunannya, ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Kau maha tahu, sempurnakan ganjarannya, ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami yang menyakiti kami, ya Allah. Berkahi sisa umurnya, cegah dari perbuatan zalim kepada siapapun. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti selama ini. Cegahlah diri kami dari perbuatan zalim terhadap siapapun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Kami tidak bisa melihat-Mu, tapi Engkau yang menggenggam pertemuan ini. Engkau maha mendengar, maha mengabulkan doa. Kabulkan doa-doa kami ini, ya Allah.
Taqabbal minna ya hayyu ya qayyum. Amin. Hadirin, doalah masing-masing bagi yang ingin doa. Amin ya Allah. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Hadirin, doalah, siapa tahu malam ini Allah merubah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kabulkan ya Allah. Ya Rabb, beri hidayah bagi yang belum mengenal jalan-Mu. Berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit ya Allah. Sakit lahir, sakit batin ya Syafi. Ya Allah, berikan jalan keluar bagi yang sedang dihimpit masalah ya Fatah. Tesiroro, kita lakukan renungan di tafakur, kita lakukan di dalam kesendirian dan nyen saat-saatnya mampu terbangun kesadaran supaya udipnya kan sekedar untuk menangani persoalan kecil, itu persoalan udip, tapi persoalan selama-lamanya. Hadirkan bahwa tanyo yakin pada sebuah saat tanyo pasti tertinggalkan dunianya untuk selama-lamanya. Di saat kita berstatus siromain, di saat jasad kita kali gebalut meja putih gepetren dalam urutnya, dah anak kita yang akan hadir dunia kita nak anak sosok saudara kita yang hadir di saatnya, so yang macam kui runtana digambarkan di saat kitanya hana tak bergerak, di saat tubuh kitanya gepetimang gepupah kiblat, saat-saat lagian pakiban tanyo paling bahagia. Kira-kira yang membahagiakan kitanya pukeh ngan harta yang tak kubah ina hidunya, atau harta yang kata robah menjadi amai wa akhirat. Bayang ke roh masing-masing di saat kita berstatus jenazah cukup bahagia apabila kita pastikan dosa kita kabeh ampun mandu. Saat tubuh gepetamang dalam kubu dosa kalebih awai ampun tatumai taubat ino dalam dunia. Bahagia tidak tahan. Kubu kita adalah kebun syurga, tempat istirahat kitanya menunggu bangkit padang mahsyar adalah tempat indah dan kebun syurga. Karena amai kebaikan tanya lebih le kaik tabaya utang-utang dosa. Cibayangkan dipna trip kitanya berada di alam kuburan sampai dia bangkit padang mahsyar. Lebih trip taudip dalam dunia atau lebih trip dalam kubur. Na'udzubillah. Hanta ta'ong bayangkan menyomati kitanya hana selamat iman pagi kiban nasib tayo munyo Allah nepu mati kitanya tapi hana nepu selamat iman. Mulai dalam kubur menderita, dalam neraka untuk selama-lamanya. Allah lah yang peselamat iman danyo han mampu tak peselamat iman. Munyo lam ilmu Allah ne tulis kita yang selamat iman berarti kita yang urang selamat iman. Munyo la ilmu Allah tulis danyo urang hana selamat iman bagi Cina waju laki ba Allah ya Allah ne bantulah ne peselamat iman ya Allah melaki ba Allah baiklah jino dalam detiknya ya Allah Nabi berselamat iman. Hai dah bayar hana tengah-tengah dalam neraka tanya pasti mati, tetapi yang hai dah fikir hai dah ingat mati tanyanya hana selamat iman. Ya Allah Nabi selamat iman kamu memandu.
Ya Allah, selama imannya segala-galanya bagi kamu, ya Allah. Ya yang pada muyum data, ya Allah. Ya Allah, kenapa kamu harap lain? Hana sopu selama iman kamu selain ron, ya Allah. Kamu hamba yang lain, ya hana mampu. Hanya baron, ya Allah. Memohon baron, ya Allah. Nebus selamat, ya Allah, iman kamu. Mohon dengan hati, ya Allah. Allah nak tepu ucapan hati kita nyo, hana beda dengan ucapan lidah. Mohon ba Allah supaya kubu kita nyonya berkubun syurga. Kubunyo tempat perih damang syurga, baik tempat perih damang neraka. Masing-masing dengan hati laki ba Allah. Sebanyak apapun dosa kita nyo, Allah nyo ampun gampang. Asai Allah na sayang ke kita nyo, na timpa ampun dosa kita nyo, na pemaaf kesalahan nyo. Allah benekalan hati kita nyo adalah hati yang mengharap ampun dosa dari Allah. Benekalan hati kita oleh Allah, hati yang sangat memohon kepada Allah untuk na pemaaf dosa. Dan nyonyokan Nabi, kan Rasul yang maksum dari dosa. Dan nyonyokan aulia yang mahfud dari dosa. Dan nyonyok manusia biasa, akui jahitan dosa. Terhadap hati kepada Allah dengan tubuh yang kutuh dengan dosa, akui mendang Allah. Ya Allah, tubuhnya jahitan dosa, ya Allah. Tapi hana cara lain selain kemaafan doa, ya Allah. Mohon Allah, kematian tanyo adalah awal kebahagiaan. Lam hati laki Allah, matinya awal penderitaan dan penyesalan. Allah mampu menjadikan tanyo hamba kesayangan. Mudah bagi Allah apabila Allah berkehendak. Laki Allah, sisa-sisa udipnya menjadi udip yang terbaik, udip yang menyelamatkan kematian, udip yang menyelamatkan akhirat, udip yang berselamat tubuh dari neraka. Mandum tergantung ba Allah. Hanya Allah yang mampu. Tanyo hana mampu dapat selamat roh dari neraka. Munyo Allah hana bantu. Tanyo hana kekuatan tablo syurga. Munyo dengan kasih sayang Allah. Segala-galanya hanya harapan ba Allah. Ya Allah, kamu bersimpuh di hadapan Dona. Nebimbing kamu, nepemah dosa kamu, nebi taufik dan hidayah, nebi kekuatan untuk mampu kamu jalani sisa kehidupan dengan udip yang terindah dan terbaik. Ya Allah, putunya roh, ya Allah, bimbingan roh, ya Allah, kasih sayang roh, ya Allah. Kamu malai, ya Allah, mengharap uji hamba kesayangan roh, tetapi tubuhnya mentenggelam dosa. Ya Allah, hati kamu yang keruh nu lemah, ya Allah. Ayah dan bunda, mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita.
Lalu bagaimana dengan Bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb. Rindu hati ini menatap wajahnya, mendengar suaranya. Rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbana, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini. Mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan.